Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin kuat mental, makin semangat, dan kita makin berani untuk galbay tiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang terima kasih Pak Prabowo sudah lunaskan hutang-hutang kami. Nah, hutang-hutang apa saja yang akan diputihkan oleh Bapak Prabowo? Dan ternyata di dalam pinjol-pinjol ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Nah, kalau kalian galbay di sini, lanjutkan galbay. Nah, apa-apa saja pinjolnya kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu ya, sebelum kita bahas ke pokok selanjutnya tentang beberapa pinjol-pinjol yang masuk dalam kriteria pemutihan hutang oleh Pak Prabowo. Nah, buat teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan yang seperti ini, nah kita bacakan pertanyaannya. Tapi nanti akun Shopee saya nggak bisa dipakai ya Kak. Kalau yang biasanya saya sering transfer lewat Shopee itu aman nggak ya? Dilacak nggak ya Mbak? Kalau galbay Shopee pinjam tapi payletternya nggak akun Shopee, apa nggak bisa dipakai untuk transfer bank lain? Nih buat teman-teman semuanya ya, baik itu di GoPayLetter, Shopee Payletter, S-Pinjam, Lazada, kemudian apalagi yang memang berkaitan dengan e-commerce ya. Contohnya saja Rupiah Cepat. Rupiah Cepat kalau kita melakukan pinjaman di sana pasti kita diminta sinkronisasi dengan Shopee ataupun Bukalapak ataupun Tokopedia. Bener kan ya? Nah, di sini kenapa kalau kita galbay di beberapa aplikasi yang memang berkaitan dengan e-commerce itu berbahaya untuk transaksi selanjutnya, karena semua DC-DC itu pasti akan melacak dari segala transaksi yang masuk ke dalam aplikasi mereka. Nah, kalau seandainya kalian galbay di GoPayLetter, hati-hati dengan Gojek kalian, apalagi kalian punya GoFood, Gojek, terus mereka-mereka yang bayarnya menggunakan aplikasi langsung, itu saldonya bisa tertahan teman-teman. Jadi kalau Gojek itu sebagai mata pencarian kalian, jangan galbay di Gojek ya, karena apa? Sayang saldonya nanti tidak bisa dicairkan ataupun kalian gunakan. Apalagi yang terbaru ini ada TikTok Payletter. Seandainya kalian sebagai konten kreator di TikTok kemudian galbay di TikTok Payletter, itu hati-hati, saldo jualan kalian, saldo live kalian itu semuanya akan terkontaminasi alias akan ditahan oleh aplikasinya karena terdeteksi. Jadi semua aplikasi itu akan menelusuri semua yang berkaitan dengan nama-nama kalian, baik itu transaksi, baik itu kalian live, baik itu kalian GoFood, baik itu saldo-saldo kalian, itu pasti akan tertahan. Nah, ini sudah pernah kejadiannya, jadi makanya saya bisa ngomong seperti ini biar kalian yang baru galbay-galbay di aplikasi yang berkaitan dengan e-commerce itu hati-hati lagi. Jadi teman-teman ya, ini bukan untuk menakut-nakutin. Kalau kalian memang tidak percaya, yang mengatakan bahwa Mbak Desi ini bawaannya nakut-nakutin terus deh, Mbak Desi ini bawaannya tidak pernah berpihak kepada kita. Nah, dari saya, coba kalian lakukan dulu. Kalau seandainya kalian berhasil, berarti alhamdulillah kalian termasuk dari 1 di antara 1000 orang yang akunnya ditahan karena masih bertransaksi di tempat yang kalian galbaykan. Gitu ya. Oke, lanjut lagi lah teman-teman ya. Kita ke berita yang bagus di antara berita-berita saya sampaikan di depan, yaitu Pak Prabowo akan memutihkan segala hutang-hutang pengusaha dan UMKM serta para nelayan. Nah, ini masuk ke dalam 100 hari kerjanya presiden ya. Jadi di sini termasuk juga kriterianya pinjol-pinjol yang memang masuk ke dalam ranah UMKM. Berarti kalau seandainya nelayan menggunakan pinjol dan dalam pinjol itu adalah pinjol UMKM, berarti segala galbay yang ada di situ akan dilunaskan atau diputihkan. Nih, siapa yang punya beberapa utang di aplikasi ini? Saran dari saya, kalaupun kalian bukan petani, kalaupun kalian bukanlah dari pengusaha, kalaupun kalian bukan dari karakter orang-orang yang UMKM, kalian galbay saja dulu. Yang penting kategorinya kalian gunakan untuk UMKM ataupun konsumtif. Ya, ini bisa. Nah, di sini sudah saya kelompokkan beberapa pinjol-pinjol yang memang terbukti menyalurkan uang khusus untuk UMKM. Nih, bisa jadi nih, alhamdulillah sekali ya, lanjutkan galbay dan semoga semua hutang galbay yang ada di aplikasi ini langsung diputihkan oleh Pak Prabowo untuk membuktikan segala janji-janjinya. Bener kan ya, janji kampanye ini. Nah, langsung saja teman-teman.
Di sini ada beberapa pinjol-pinjolnya. Yang pertama itu sebenarnya ada Investri. Ya, Investri ini berkaitan dengan UMKM para petani. Cuman di sini Investri kan sudah tidak ada, sudah bangkrut. Otomatis yang masuk ke dalam Investri Galbay saja tidak akan ditagih-tagih lagi, karena yang ditagih lender dan para pengusahanya. Ya, lanjut lagi yang kedua itu ada Modalku. Nah, Modalku ini selalu saya sampaikan bahwa dia tidak ada isi lapangannya, tetapi dia punya TKB 90-nya bagus. Artinya orang-orang yang melakukan pinjaman di Modalku ini dia masih membayarkan. Cuman kalau memang terpaksa sekali kalian menggunakan Modalku untuk konsumtif ataupun untuk modal dan sekarang tidak bisa membayarkan, lanjut Galbay. Kita tunggu saja pemutihan dari Pak Prabowo. Ya, lanjut lagi ada Dana Mas. Lanjut lagi ada Amarta. Nih Amarta yang sekarang ini banyak dicairkan sama orang-orang. Banyak nih, Mbak Amarta di lapangannya Mbak aku cair 600.000 di Amarta, Mbak aku cair sekian di Amarta. Nah, Amarta ini masuk ke dalam kategori syarat-syarat ataupun pinjol-pinjol yang menyerukan UMKM yang akan diputihkan oleh Pak Prabowo. Galbay lagi lanjut ya. Lanjut lagi kredit pintar. Nih, siapa yang kemarin menggunakan kredit pintar khusus untuk modal usaha? Ya, kalau sekarang modal usaha kan lagi turun, lagi tidak ada kenaikan, untuk makan aja sulit karena daya beli juga semuanya turun. Galbay aja dulu. Kita mohon kerjanya Pak Prabowo benar-benar sampai ke kredit pintar dan memutihkan segala hutang-hutang untuk UMKM di kredit pintar. Ya, lanjut lagi ada Mau Cash. KTA Kilat. Nih KTA Kilat paling banyak loh modal jualan ya. Lanjut lagi Pinjaman Go. Kemudian terakhir adalah Dompet Kilat. Nah, itu beberapa pinjol-pinjol yang terbukti ketika kita menggunakan pinjol itu jatuhnya kepada penyaluran UMKM untuk modal. Jadi kalau kan ada Galbay di beberapa pinjol-pinjol ini, jangan bayarkan dulu. Kita tunggu 100 hari kerjanya Pak Prabowo, berarti 3 bulan kan ya, 3 bulan lebih. Nah, kita lihat apa actionnya dia, bagaimana cara dia untuk memenuhi segala janji-janjinya, dan kita ucapkan terima kasih karena Pak Prabowo sudah memulihkan segala ekonomi kita. Ya, mudah-mudahan dengan bergantinya presiden ini, dengan bergantinya segala kabinet-kabinet, ekonomi kita tidak seperti dulu. Saya sangat berharap dan sangat positif bahwa Pak Prabowo bisa lebih baik lagi. Dan ini kita bisa buktikan dengan janji-janjinya yang akan melunaskan segala hutang-hutang para pengusaha, para UMKM, dan para nelayan. Nah, mudah-mudahan lah ya teman-teman ya, kita berdoa sebaik-baiknya di hari Jumat ini, semoga apapun yang kita inginkan semuanya diijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia teman-teman ya, segala informasi terkait dengan berita baik ataupun berita buruk yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa menerimanya dengan positif, kalian bisa mencernanya, kalian bisa mengambil sisi baik dan sisi buruknya untuk kehidupan kalian, karena segala sesuatu itu kalian sendiri yang menjalankan. Dan saya berharap kita semua bisa keluar dari segala himpitan ekonomi ini, dan ekonomi di tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.